Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 11. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini jari pemenjara surgawi milik Lindong terus memutar-mutar ujung dari gunung Tante Ernie. Fluktuasi energi akibat sentuhan itu menjadi tidak teratur dan menimbulkan suara desahan yang luar biasa. Semua orang pada saat ini sampai menutup telinga mereka karena tidak kuat mendengarkan suara yang membuat bulu kuduk menjadi merinding. Bahkan Haisa sampai meremelek saking kerasnya suara yang ditimbulkan dari jari pemenjara surgawi yang memutar-mutar ujung gunung Tante Ernie. Sambil menutup telinga dan memegangi kepalanya, Haisa pun berkata dalam hati, bagaimana mungkin? Sialan, serangan Lindong itu sangat kuat. Jika serangan itu diarahkan padaku, pasti aku akan langsung mati. Dan tiba-tiba saja, makduar. Ledakan keras pun terjadi di langit, dibarengi dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Kepulan asap tebal pun muncul, karena pada saat ini gunung Tante Ernie dan juga jari milik Lindong sudah menghilang dari lokasi pertempuran setelah ledakan keras tadi. Namun Hua Feng sendiri masih diam mematung sambil mengepalkan tinjunya. Rambutnya pun pada saat ini sudah acak-acakan, dan seketika Hua Feng seperti orang yang kebingungan. Anak buah dari Hua Feng yang berada di belakang Wumo terlihat syok dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sedangkan Wumo sendiri juga masih mengamati situasi. Namun dia berkata dalam hati, hanya melihatnya sekilas saja, aku sudah tahu siapa yang akan menang. Di sisi lain, Lingzi kali ini terdiam seperti patung. Dia bertingkah bagaikan orang yang baru saja bertemu dengan monster yang mengerikan. Tidak dapat bergerak dan tidak tahu harus berbuat apa. Tatapan mata Lingzi benar-benar menunjukkan sebuah rasa tidak percaya. Dia kemudian berkata dalam hati, ya Tuhan, serangan Lindong ini tidak hanya menggunakan kekuatan selevel Nirwana, tapi ternyata dia juga bisa memukul telak kekuatan Hua Feng. Karena pada saat kekacauan di udara tadi terjadi, Lingzi melihat bahwa jari pemenjara milik Lindong telah berhasil menghancurkan gunung Tante Ernie yang dibentuk oleh Hua Feng sebagai pertahanan. Dan dalam sekejap, Hua Feng pun mengaktifkan tubuh emas Nirwana. Jika dia terlambat sedikit saja mengaktifkan tubuh emas Nirwana, maka Hua Feng sudah dipastikan akan mengalami cedera yang cukup parah. Dan kemungkinan terburuknya adalah kematian, karena jari milik Lindong itu mampu membanting Hua Feng dalam satu serangan. Meskipun pada akhirnya Hua Feng dapat menghancurkan jari milik Lindong dengan pukulan tubuh emas Nirwananya, namun dia sendiri juga terpental puluhan langkah. Maka artinya Lindong adalah pemenang dalam taruhan ini. Lingzi pun menoleh pada Liu Yuan untuk memastikan bahwa dirinya tidak bermimpi dan benar Lindong adalah pemenangnya. Liu Yuan pun menjawab iya, Lindong sudah menang. Mendengar kata-kata dari Liu Yuan itu, Lingzi kembali membatu. Matanya kembali menunjukkan tatapan kosong karena sepertinya Lingzi ini adalah tipe manusia yang sering kesurupan. Dikit-dikit bengong, dikit-dikit ngalamun. Dan di dalam benaknya, Lingzi berkata, sepertinya aku salah karena telah meremehkan dia sebelumnya. Bahkan aku sempat menatapnya dengan tatapan yang sinis. Dan seketika, Lingzi benar-benar kesurupan leak dari Bali. Di sisi lain, Liu Xuan dan Tang Xuang juga bengong. Tidak hanya mereka berdua saja, bahkan semua orang juga bengong. Yang menunjukkan raut wajah senang hanyalah Moti, karena dia sudah yakin jika Lindong pasti bisa. Sambil tertawa, Moti pun berkata, hahaha, bagaimana? Sudah aku katakan sejak awal bukan? Jika Lindong itu bukanlah orang yang bisa kalian remehkan. Sampai beberapa menit Tang Xuan masih saja bengong. Wajahnya seketika menjadi merah karena malu. Tang Xuan pun teringat bahwa sebelumnya saat dia bertemu dengan Lindong untuk pertama kali, dia berpikiran bahwa Lindong hanyalah bocah kecil yang ingin menumpang untuk bisa menyelinap ke lembah batu petir bersama dengan tim Tang Xuan dan juga Moti. Bahkan Tang Xuan sempat menggodanya, yang pada akhirnya dia sendiri yang saat ini kena mental setelah melihat kekuatan asli dari Lindong. Trio Moling yang barusan menyaksikan kekuatan Lindong juga tidak heboh, karena mereka sudah paham siapa Lindong sebenarnya. Jika Lindong sudah berkata bisa, dia pasti bisa. Menurut Duyun,
Sebentar lagi, status dari Lindong akan setara dengan Liu Yuan dan juga yang lainnya. Bahkan malah lebih tinggi dari mereka. Karena saat ini, Lindong sudah berhasil mengalahkan kultivator di level Nirwana, yang bahkan Liu Yuan dan juga Ling Xi saja tidak mampu mengatasinya. Dan menurut Moling, suatu saat nanti Lindong pasti akan menjadi tokoh yang paling berpengaruh di wilayah Yangzheng. Karena pertarungan sudah berakhir, Lindong pada saat ini berdiri tegak dengan baju yang compang-camping sambil memberikan hormat pada Hua Feng. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati dari senior karena bersedia mengalah." Semua orang kini masih panik menunggu jawaban dari Hua Feng. Apakah dia mau mengakui kekalahannya dan memegang ucapannya untuk mengizinkan kelompok dari Yangzheng memasuki lembah batu petir? Semuanya pun harap-harap cemas dengan apa yang akan dikatakan oleh Hua Feng, karena mereka semua sebenarnya juga masih tidak percaya bahwa Hua Feng akan kalah dari Lindong. Namun pada saat ini Hua Feng sendiri masih terdiam. Dia pun melihat ke arah Lindong dengan tatapan mata yang masih tidak percaya bahwa dirinya kalah dari bocah selevel puncak manifestasi. Karena Hua Feng tidak segera memberikan kata-katanya, Lindong pun akhirnya bertanya, "Bagaimana taruhannya senior? Apakah masih sah?" Hua Feng tidak segera menjawab. Namun dia malah berkata dalam hati, "Pukulan terkuatku bahkan tidak berdampak padanya." Padahal kekuatan dalam tingkatan nirwana itu sangatlah kuat. Dan tidak lama kemudian, dengan suara yang agak berat, Hua Feng mengatakan, "Tidak aku sangka aku akan kalah bertaruh dengan puncak manifestasi sepertimu hari ini. Sekarang, karena taruhannya sudah ditetapkan dari awal, maka aku Hua Feng akan menepati janji yang telah kubuat. Dinasti Xuanbing kami tidak akan menghalangi rombongan dari Yangzheng untuk memasuki lembah batu petir." Kemudian Hua Feng pun melirik ke arah Wumo dan dia mengatakan, "Namun itu tidak termasuk dinasti Dawu, karena tampaknya mereka tidak ingin melibatkan kami." Dan tiba-tiba saja sambil tersenyum Wumo berkata, "Aku juga setuju dengan taruhan sebelumnya. Jika sampai kami mengingkarinya, itu sama saja kami tidak memiliki kehormatan lagi." Ling Zi kali ini sudah sadar dari kesurupannya, dan dia melihat ke arah Liu Yuan sambil tersenyum. Begitu juga dengan Liu Yuan yang tersenyum pada Ling Zi. Dan semua orang pada saat ini bersorak riang gembira. Mereka meneriakkan nama Lindong secara serempak, seolah mulai hari ini Lindong adalah idola baru bagi mereka semua. Hua Feng pun kini berjalan di antara orang-orang yang bersorak merayakan kemenangan hari ini. Dia pun melintas di depan Wumo sambil melirik dan berkata, "Bocah itu tidak sesederhana yang kita lihat. Seni bela diri yang dia lakukan sebelumnya itu mungkin telah mencapai kekuatan tempur tingkat tinggi. Dan yang paling mengejutkanku adalah walaupun dia berada di puncak manifestasi, tapi dia bisa menahan energi yang begitu menakutkan." Pada saat ini Lindong sedang disambut dengan senang hati oleh Ling Xi dan juga Liu Yuan atas kemenangan besar yang telah dia capai. Sementara di sisi lain, Wumo berkomentar soal Lindong. Dia sepertinya telah berlatih seni bela diri pemurnian tubuh yang cukup baik. Dan ini agak mirip dengan tubuh emas nirwana. Tapi harus kuakui, dia memang bukan orang sembarangan. Dan kini, dalam sekejap tingkah Hua Feng menunjukkan kekesalan tingkat tinggi. Karena sejatinya, dia belum bisa menerima kekalahan dari seorang tingkat puncak manifestasi. Ini benar-benar memalukan untuk seorang nirwana seperti dirinya. Hua Feng pun masih saja mengomel. Jika dirinya benar-benar bertarung dengan Lindong, pasti Lindong itu tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang. Hua Feng pun merasa jika pada saat ini Lindong hanya beruntung saja. Wumo pun hanya berkomentar, Oke. Sementara Hua Feng sambil bersiap meninggalkan tempat ini pun, dia masih terus mengomel. Bagaimanapun juga perbedaan nirwana dan manifestasi itu sangat jauh, dan itu bukanlah kesenjangan yang sederhana. Dan tidak lama kemudian Hua Feng mengajak semuanya untuk segera pergi. Saat ini mereka akan mengalah dulu. Namun untuk siapa yang akan mendapatkan kunci kuno,
itu akan menjadi persaingan baru di dalam lembah batu petir. Setelah berkata seperti itu, kelompok Huafeng dan juga Wumo segera pergi dengan cepat untuk memasuki lembah batu petir. Pada saat kelompok dari dinasti Xuanbing dan juga Dawu menghilang, kali ini Liu Yuan mengajak Lindong untuk segera masuk juga ke lembah batu petir itu. Namun Lindong menjawabnya, "Tunggu dulu, karena pada saat ini Lindong akan pergi sebentar." Setelah Lindong kembali, rupanya dia sudah berganti kostum karena dia baru saja berbelanja di Malioboro. Lindong dengan kostum barunya ini menyapa semuanya dan mengajak mereka masuk ke dalam lembah batu petir. Sementara Moling kini berkata, "Wow, baju baru." Dan untuk saat ini, yang menjadi pimpinan dari kelompok Yang Cheng adalah Lindong. Dia, trio Moling, Moti, dan juga orang-orang terdekat Lindong berada di barisan terdepan. Tang Xuan yang mengikuti di belakang Lindong, wajahnya sekali lagi menjadi merah dan dia berkata lirih, "Sekarang malah aku yang tampak menyelinap ke lembah batu petir berkat bantuannya." Tidak lama kemudian kelompok dari Yang Cheng benar-benar masuk semua ke dalam lembah batu petir untuk berburu harta karun di sana. Dan pada saat ini di tempat bekas pertarungan Lindong dengan Huafeng, terlihatlah sebuah lekukan tanah yang cukup besar akibat tekanan dari jari pemenjara surgawi. Tidak lama setelah itu muncullah sebuah cahaya hijau berkelip-kelip. Dan kemudian sekali lagi cahaya itu berubah menjadi wanita cantik bergaun hijau yang sering muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Wanita itu kemudian berkomentar, "Dengan kekuatan tempur seperti itu di puncak manifestasi, akan sekuat apa ya jika dia mencapai tingkat nirwana? Tidak kusangka aku akan menemukan orang seperti itu di tempat ini." Gadis cantik misterius itu kemudian melihat ke tempat lain dengan tatapan mata ungu yang cantik dan tajam. Dan dia kali ini berkata dalam hati, "Di belakang pegunungan ini seharusnya ada lebih banyak orang yang kuat sedang bersembunyi." Wanita cantik itu pun meregangkan otot-ototnya untuk sejenak karena keseringan bersembunyi. Dan tidak lama kemudian dia pun memasuki lembah batu petir. Di tempat lain yang masih kawasan pegunungan dari Leian ini terlihatlah sekelompok orang yang bergerak dengan cepat. Mereka pada saat ini sepertinya juga akan segera memasuki lembah batu petir untuk memperebutkan kunci kuno. Salah satu orang dalam kelompok itu kemudian berkata, "Sepertinya gadis itu telah menemukan kita." Dan orang yang sepertinya pimpinan mereka pun menjawabnya, "Jangan khawatir, kita pasti akan mendapatkan kunci kuno itu. Harta karun itu bukanlah harta biasa. Jika kita berhasil mendapatkannya, bahkan 100 dinasti sekalipun, pasti kita bisa mengalahkan mereka semua." Dan sekali lagi salah satu dari mereka menjawabnya, "Tidak kusangka, bahkan dinasti Xuanbing dan juga Dawu, mereka datang ke sini." Kedua dinasti itu cukup merepotkan. Namun pimpinan dari mereka itu menjawab, "Hah? Cuma ada 2 orang saja yang berada di ranah nirwana. Ini tidak terlalu merepotkan. Dinasti mereka tidak akan ada artinya di mata dinasti Moyan kita." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya orang-orang dari dinasti Moyan ini? Karena mereka terlalu percaya diri yang bahkan meremehkan kekuatan dari dinasti Xuanbing dan Dawu. Tampaknya mereka bukan orang sembarangan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 12. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini kita akan dibawa pada kisah terciptanya nama lembah batu petir. Dikatakan pada zaman dahulu kala, guntur dan kilat datang menyambar dan membelah puncak gunung Leian. Kemudian secara bertahap terbentuklah lembah batu petir seperti pada saat ini. Di sana terdapat banyak monster di lembah yang kekuatannya hampir setara dengan badai guntur dan kilat. Dan ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada monster di luar lembah. Dan sudah menjadi hal yang wajar bagi kelompok pemburu harta karun yang datang ke tempat ini untuk menghadapi para monster itu. Pada saat ini kelompok Yang Cheng di bawah pimpinan dari Lindong pun telah memasuki area lembah batu petir. Sesampainya di sana, Moling terlihat senang karena kagum dan dia berkata, "Wow, di sini benar-benar luar biasa. Cuacanya penuh dengan guntur dan kilat."
Gila, pegunungannya kacau, medannya sulit, dan ada semua jenis ramuan yang tumbuh di mana-mana. Lindong yang melihat Molling overreaction pun memberikan peringatan untuk biasa saja dan tidak perlu terlalu bersemangat. Molling kemudian tersenyum pada Lindong dan mengatakan alasannya menjadi riang gembira seperti ini adalah karena selama ini hidupnya selalu di dalam kerajaan. Dia bisa dengan mudah mendapatkan sumber daya terbaik untuk berkultivasi di ibu kota. Oleh sebab itulah, Molling belum pernah sekalipun melakukan petualangan ke tempat yang ia rasa ajaib seperti ini. Jadi alasan inilah yang membuat Molling terlalu bersemangat dan overreaction. Mendengar penjelasan dari Molling itu, Lindong pun berekspresi aneh dan dia berkata lirih, aku bahkan mengalami lebih banyak kesulitan untuk berkultivasi di dunia luar. Tidak lama kemudian datanglah sekumpulan monster lembah yang mulai melakukan penyerangan terhadap kelompok Lindong. Namun dengan cepat Liu Yuan bertindak dengan tongkat pemandu drum band. Dia pun mulai berputar-putar layaknya seorang mayoret. Monster-monster lembah itu pada akhirnya terbantai dengan mudah oleh Liu Yuan. Dan kali ini Liu Yuan berkata dengan lirih, akhirnya aku bisa sedikit memamerkan kemampuan mayoretku. Setelah menghabisi para monster itu, Liu Yuan pun mendekati Lindong dan dia berkata, jika jauh di kedalaman lembah batu petir ini, ada banyak harta karun yang asli. Namun tempat itu juga sangat berbahaya. Jadi jika akan ke tempat itu harus berhati-hati. Liu Yuan pun menawarkan kerjasama pada Lindong agar lebih mudah memasuki kedalaman lembah batu petir ini. Lindong pun setuju dengan ajakan kerjasama dari Liu Yuan. Dan pada saat ini Lindong pun berteriak pada semuanya agar mereka mengikuti Lindong memasuki kawasan lembah batu petir yang lebih dalam. Namun ternyata di tempat itu ada sebuah energi dari petir yang mengelilinginya. Lingxi kemudian mengatakan pada Lindong jika ini adalah pelindung petir yang sangat kuat. Bahkan orang di level nirwana saja belum tentu bisa menembusnya. Namun untung saja dalam beberapa hari dalam jangka waktu 1 bulan, awan petir di tempat ini akan menghilang sehingga pelindung petir ini sedikit melemah. Oleh karena itu saat ini banyak orang yang datang kemari untuk memanfaatkan momen itu. Liu Xuan yang mendengarkan penjelasan dari Lingxi pun pada saat ini mulai mengejek Tang Xuan. Haha, ada beberapa hari dalam sebulan. Pola ini seperti temperamen Tang Xuan saat sedang PMS. Tang Xuan pun langsung ngegas. Kau bilang apa barusan? Liu Xuan pun menimpali. Oh tidak, aku hanya bilang temperamenmu sangat bagus. Di sisi lain, Lindong pun memberikan kesimpulan dan berkata dalam hati, pantas saja para dinasti tingkat tinggi itu baru datang ke sini secara bersama-sama. Ternyata selama ini mereka sudah tahu dan sudah memperkirakan tentang siklus pelindung petir ini. Lindong pun masih terdiam dan tiba-tiba saja Moti yang ada di belakangnya mulai berkata, Lindong, aku khawatir hanya para setengah nirwana saja yang bisa masuk ke dalam sana. Sementara yang lainnya hanya bisa tinggal dan menunggu di luar. Trio Molling pun kini menjadi panik jika mereka tidak bisa masuk ke dalam sana untuk mendapatkan harta karun. Dan saat ini Molling berkata lirih, sepertinya kita bertiga harus menunggu di luar sini. Melihat wajah trio Molling yang memelas membuat Lindong menjadi tidak tega. Karena selama ini mereka sudah bersama-sama dengan Lindong menghadapi segala kesulitan semenjak memasuki medan perang kuno. Lindong kemudian tersenyum dan berkata pada trio Molling, tidak apa-apa, kalian ikuti saja aku. Mendengar ucapan dari Lindong itu, trio Molling merasa memiliki harapan kembali. Dan hari ini adalah hari melemahnya pelindung petir. Meskipun begitu, yang bisa masuk hanyalah orang-orang yang berada di tahap minimal setengah nirwana. Dan sisanya harus menunggu di luar. Namun hal itu tidak berlaku bagi Lindong. Meskipun tahapnya hanyalah puncak manifestasi, namun kekuatan asli dari Lindong adalah setara dengan tahap nirwana. Lindong pun pada saat ini mulai masuk untuk menembus pelindung petir itu. Dia juga mengajak trio Molling bersamanya di bawah perlindungan dari Lindong. Selanjutnya disusul oleh Liu Yuan, Lingxi, dan juga yang lainnya yang memiliki level setengah nirwana. Sambil menerobos pelindung petir itu, Lindong berkata dalam hati, aku sudah pernah tersambar banyak petir ketika melatih tubuh guntur matahari besar. Jadi ini bukanlah masalah besar bagiku. Sementara trio Molling yang melihat banyaknya petir menyambar di tempat ini menjadi panik dan berkeringat. Duyun yang masih sambil ketakutan dia berkata dalam hati,
Pelindung petir ini sangatlah kuat, bahkan cukup untuk membuat orang setengah nirwana menderita. Tapi Lindong, dia bahkan bisa membawa kami melewatinya. Ini benar-benar luar biasa. Di sisi lain pada saat ini Tang Xuan sudah sangat kacau. Rambutnya sudah berantakan karena tersambar petir, begitu juga dengan Moti. Padahal mereka berdua adalah setengah nirwana. Moti dan juga Tang Xuan berkata, akhirnya berhasil menembus pelindung petir. Sementara Duyun yang melihat kondisi Tang Xuan dan juga Moti yang sudah acak-acakan, dia pun berkata dalam hati. Bahkan Moti dan rekannya, mereka semua terlihat berantakan oleh pelindung petir itu. Dan akhirnya, pada saat ini Lindong dan juga yang lainnya sudah sampai di kuil lembah batu petir. Di dalam sanalah kunci kuno dan juga pohon surgawi berada. Lindong yang melihat kuil itu pun berkata, akhirnya sampai juga. Semuanya, apa yang akan kalian dapatkan selanjutnya, itu tergantung pada kemampuan dan keberuntungan kalian sendiri. Tidak lama kemudian Lindong melihat bahwa pintu kuil sudah terbuka. Dia merasa bahwa yang membukanya pasti adalah dinasti Xuanbing dan juga dinasti Dawu, yang pada saat itu sudah sampai lebih dulu di tempat ini. Kita berpindah ke dalam kuil lembah batu petir. Di sana terlihat banyak jejak kaki di sekitar tempat itu. Dan yang paling mengejutkan adalah di dalam kuil ini memiliki banyak pintu. Di balik setiap pintu terdapat koridor yang panjang, di mana pada saat ini tim yang masuk pun mulai berpisah. Lingxi dan juga juniornya akan pergi ke pintu sebelah kiri, sementara Liu Yuan bersama dengan juniornya akan memasuki pintu sebelah kanan. Namun Lindong dengan timnya belum menentukan pintu mana yang akan dia pilih. Moti kemudian berkata, sepertinya mereka akan mencari harta karun secara terpisah. Dan Moling pada saat ini bertanya, sekarang kita harus pergi ke arah mana, Lindong? Sambil melangkahkan kakinya, Lindong berkata, aku akan pergi ke arah sini. Lindong pun memilih pintu bagian tengah. Di belakang Lindong pada saat ini ada trio Moling, Moti, Tang Xuan, dan juga Liu Xuan. Selama dalam perjalanan di dalam koridor tersebut, Lindong merasakan ada sedikit perbedaan fluktuasi energi dari arah sebelah sini. Lindong merasa bahwa ini adalah fluktuasi energi spiritual, dan semakin lama itu semakin jelas. Di dalam benak Lindong pun dia melihat seperti sebuah cahaya terang dan juga gemerlapan. Semakin lama cahaya itu semakin terang dan menarik bagi kekuatan mental Lindong. Dia merasa bahwa sumber energi dan juga cahaya itu ada di depan sana. Sesuatu yang dapat menarik kekuatan spiritual. Tidak salah lagi, itu adalah benda yang diinginkan oleh Lindong. Tidak butuh waktu lama, Lindong yang merasakan keberadaan benda yang bisa menarik energi mentalnya pun langsung bergegas lari menuju tempat itu. Dan tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah ruangan. Di dalam situ trio Moling merasakan fluktuasi energi yang luar biasa dan aroma obat yang sangat kaya serta kuat terus menyebar. Moling kemudian secara spontan berteriak, ini adalah gudang tempat semua jenis ramuan disimpan. Karena memang untuk saat ini kelompok Lindong sudah berada di dalam ruangan yang terdapat banyak jenis ramuan obat yang cukup langka dan tidak mudah ditemukan di luar sana. Lindong dan rekannya pun mulai menyusuri tempat itu. Mereka tengok kanan dan juga tengok kiri untuk melihat-lihat. Dan tiba-tiba saja Lindong melihat ada sebuah pohon di dekat rak obat di ujung tembok sana. Lindong kemudian berteriak, "Hah?" Dan di dalam hati dia berkata, itu pohon surgawi Fuling. Sebuah pohon dengan daun yang cukup rindang dan mengeluarkan aura khusus, serta butiran cahaya keemasan. Itu adalah pohon Fuling yang dicari oleh Lindong. Trio Moling kemudian juga melihat pohon itu. Sontak mereka menjadi bengong dan tidak menyangka karena mereka bisa melihat pohon surgawi yang harganya setara dengan ratusan ribu bel nirwana yang merupakan seluruh kekayaan satu dinasti tingkat rendah seperti dinasti Yan. Lindong pun tidak terlalu overreaction. Dia pada saat ini hanya mengamati pohon itu. Sementara Moti kini tersenyum dan berkata, "Lindong, kau benar-benar beruntung. Aku tidak menyangka bahwa kami baru saja masuk ke sini, tapi langsung menemukan sebuah harta." Di dalam hati Moti sebenarnya dia iri, namun dia tidak ingin merebut sesuatu dari Lindong yang sudah banyak berjasa untuk dia dan juga yang lainnya. Moti lalu berkata, "Lindong, kau pantas mendapatkan pohon Fuling hari ini. Aku jamin tidak ada yang akan merampoknya."
Tang Xuan di samping Moti pun tampak terkejut. Biasanya Moti ini suka merebut barang milik orang lain, namun kali ini dia menjadi lembek di hadapan Lindong. Lindong kemudian maju ke arah pohon fuling itu. Dia memperhatikan sejenak pohon fuling dan kemudian berkata dalam hati, pohon ini sangat alami dan ajaib. Sungguh sangat mempesona. Ada pola kecil seperti mahakarya langit dan bumi. Dan ini benar-benar menggetarkan bumi. Hingga rasanya aku ingin menangis karena terharu melihat pohon surgawi ini. Ketika Lindong memandangi pohon itu, di sisi lain Moti dan juga yang lainnya pun mulai mengambil bahan-bahan ramuan yang ada di tempat itu. Moti merasa senang karena hari ini dia panen besar. Karena Lindong tidak segera bergerak, Moti pun memberikan peringatan. Lindong, jika kamu suka dengan pohon itu cepat ambillah. Jika tidak mau, biar aku saja yang mengambilnya. Di sisi lain pada saat ini terlihatlah seorang pemuda misterius dengan niat yang jahat. Dia tersenyum dan berkata, para anak anjing dan kucing tidak layak mendapatkan mahakarya langit dan bumi itu. Hei, 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 apa menurut kalian pantas dengan harta itu? Pemuda misterius dengan niat jahat itu pada saat ini melayang di udara di belakang kelompok Lindong. Moti pun segera menoleh dan berkata, siapa itu? Dan orang jahat misterius itu berkata, ya, karena kalian telah menunjukkan jalan yang benar, maka kalian tidak akan kubunuh. Cepat keluarlah. Orang jahat misterius itu mengancam sambil tersenyum sinis ke arah kelompok Lindong. Hal ini membuat Moti menjadi panik karena dia tahu jika orang tersebut levelnya adalah di tingkat nirwana. Moti pun gemetaran dan keluar ompol dari wajahnya. Begitu juga dengan Moling. Dia juga terlihat sangat panik dan Moling kemudian berkata, sial, dari mana munculnya orang ini? Ternyata dia adalah seorang kultivator di tingkat nirwana. Lindong pun juga menoleh pada orang itu, namun dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Mata Lindong pun mulai menajam saat melihat orang misterius itu dan dia berkata dalam hati, ternyata benar dugaanku. Dinasti Xuanbing dan juga dinasti Dawu bukanlah satu-satunya dinasti tingkat tinggi yang datang ke tempat ini. Di dalam kegelapan, pasti ada orang lain yang mengawasi. Dan orang ini pasti adalah salah satunya. Moti masih saja syok berlebihan dan ompol di wajahnya semakin lama semakin banyak. Tang Xuan pun pada saat ini juga gemetaran dan dia mengatakan, Moti, bukankah kau baru saja mengatakan tidak ada yang akan merampok? Namun pada saat ini yang muncul adalah seorang nirwana di hadapan mereka semua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah manusia nirwana misterius itu? Karena tujuannya ke sini adalah untuk pohon fuling. Bisakah Lindong mempertahankan pohon yang dia inginkan? Atau malah Lindong akan memberikannya pada manusia nirwana itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 13. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di lokasi Lindong dan juga kawan-kawan yang pada saat ini sedang berada di dalam ruangan kuil yang ada pohon fulingnya. Saat Lindong akan mengambil pohon surgawi itu, tiba-tiba seorang pemuda misterius level nirwana pun muncul di belakang mereka. Dan pemuda itu mengatakan, pohon surgawi fuling ini hanya aku yang boleh mengambilnya. Tatapan mata pemuda misterius itu mulai menajam. Dan tidak lama kemudian, Mak Slebeo, dia melesat ke arah pohon fuling dengan cepat. Moling yang melihat hal itu pun sontak berteriak, dasar perampok. Sementara Lindong masih santai dan tidak berbuat apapun. Mata Lindong pun menajam dan tiba-tiba saja tangan Moti kali ini menggandeng tangan Lindong, seolah menyuruh Lindong untuk tidak melakukan perlawanan. Sambil menatap Lindong, Moti pun berkata, lupakan saja, kita tidak akan bisa mengalahkan orang ini. Namun dalam benak Lindong, dia mengatakan, bukankah hanya perlu bersatu untuk melawannya? Namun kenapa nyali Moti ini cuma sebesar biji marmut? Lindong pun tersenyum dan dia menjawab perkataan dari Moti. Jangan khawatir, karena seolah Lindong telah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh rekannya.
Si pemuda misterius yang masih menuju pohon fuling itu menunjukkan raut wajah kegirangan, seolah-olah dirinya sedang melihat Gea Yobi memakai kostum seksi. Dan tidak lama kemudian saat si pemuda itu mendekati pohon fuling, dalam sekejap saja pohon surgawi tersebut mengeluarkan serangan ranting yang bisa memanjang dengan cepat. Pemuda itu sangat terkejut dan dia pun berteriak dalam hati, "Apa? Pohon fuling ini ternyata hidup." Semua serangan dari ranting pohon itu pun ditepis dan dipatahkan oleh si pemuda dengan mudah. Namun tidak lama setelah itu, cabang-cabang pohon yang lain yang lebih besar juga mulai memanjang dan menuju ke arah si pemuda misterius. Dan tidak butuh waktu lama lagi, cabang dari pohon itu melilit tangan si pemuda dengan kuat. Bahkan dia tidak mampu melepaskan lilitan tersebut. Moti yang melihat hal ini pun menjadi terkejut. Dia melongo dan berkata dalam hati, "Tidak kusangka, bahkan sebatang pohon pun bisa berubah menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat." Lama-kelamaan, tubuh dari pemuda misterius itu gemetaran. Semakin dia memberontak, maka semakin kuat cabang pohon melilit tubuhnya. Si pemuda pun hanya bisa marah-marah untuk saat ini. Inilah alasan mengapa Lindong sejak tadi tidak segera mengambil pohon fuling itu. Dan dia masih santai saat si pemuda misterius menyerobot pohon fulingnya. Selama ini Lindong diam karena dia mengamati pohon fuling itu dan merasa bahwa pohon surgawi bukanlah pohon biasa. Pada dasarnya dia telah memiliki roh dan juga kecerdasan sendiri. Dan di tiap cabang dari pohon ini terdapat racun yang sangat berbisa. Racun semacam ini disebut dengan racun surgawi. Bahkan jika orang selevel nirwana terkena racun itu, akan tetap menimbulkan efek bahaya bagi tubuhnya. Dia akan lemas dan juga gemetaran seolah kehilangan kekuatan. Dan pada saat ini memang benar apa yang dikatakan oleh Lindong itu. Pemuda misterius seluruh tubuhnya gemetaran dan dia tidak kuat melepaskan lilitan dari pohon. Semakin dia mencoba, semakin dia tidak mampu melepasnya. Pemuda misterius itu pun saat ini berteriak, "Lepaskan aku!" Tubuhnya kali ini terkatung-katung di batang pohon. Kondisinya lemas dan tidak berdaya. Dan kelompok Lindong tidak ada yang mau menolongnya. Bahkan Moti yang tadi ketakutan pada saat ini malah tertawa dan berkata, "Dia tidak bisa membebaskan diri sekarang. Dia bukan lagi ancaman untuk kita." Liu Xuan dan juga Tang Xuan serta trio Moling juga ikut tertawa. Mereka pun mengatakan jika pemuda itu pantas mendapatkan hukuman semacam ini karena semua ini adalah keserakahannya sendiri. Moti yang masih sambil tertawa dia kali ini berkata pada Lindong untuk segera pergi saat ini. Karena jika menunggu sampai pemuda itu terbebas dari pohon surgawi akan sangat berbahaya. Bisa-bisa malah kelompok ini yang diamuk oleh pemuda itu. Namun jawaban Lindong sungguh mengejutkan. Dia kali ini mengatakan, "Hah? Pergi? Bagaimana kita bisa kembali begitu saja saat ada harta karun di depan mata kita?" Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja Mak Slebeu Lindong melompat dengan kecepatan tinggi dan menuju ke pohon fuling. Hal itu membuat Moti syok dan dia panik. Moti pun berkata dalam hati, "Hah? Keberanian Lindong ini benar-benar sangat besar. Dia bahkan sangat berani untuk mengambil benda yang sudah diklaim oleh pemuda setingkat nirwana." Pemuda yang tubuhnya masih terikat oleh pohon fuling kali ini berteriak dengan keras setelah dirinya melihat Lindong akan mengambil pohon fuling ini. "Beraninya kau bocah!" Namun teriakan itu tidak akan membuat Lindong menjadi mundur. Pokoknya apapun yang diinginkan oleh Lindong pasti akan dia dapatkan. Resiko semacam apapun akan dia ambil. Dan pada saat ini sambil masih terus sat-sat, Lindong menghindari serangan pohon fuling itu. Gerakan Lindong sangat cepat sampai pohon fuling itu tidak mampu menangkap tubuh Lindong saat ini. Dan akhirnya, posisi tubuh Lindong sudah sangat dekat dengan pohon surgawi itu. Dia pun saat ini akan menuju bagian atas dari pohon, karena di sana adalah tempat di mana roh pohon fuling ini berada. Roh pohon itu memiliki bentuk seperti pohon fuling itu sendiri, namun dilindungi oleh seberkas cahaya hijau yang menyala dengan terang. Lindong yang sudah menemukan keberadaan roh itu pada saat ini berniat untuk mengambilnya. Jika dia berhasil, maka Lindong bisa menguasai dan juga memanen pohon surgawi fuling. Dan dengan cepat, kini tubuh Lindong sudah berada di batang pohon yang terdapat roh dari pohon fuling. Dia melihat sebentar ke arah roh pohon itu. Hal ini membuat si pemuda misterius sangat panik jika Lindong berhasil mendapatkan pohon ini. Namun dirinya yang sudah terikat dan juga sudah teracuni tidak mampu melepaskan diri dari pohon fuling untuk menghalangi Lindong. Dan kini Lindong tersenyum di depan roh pohon itu. Tidak lama kemudian seluruh batang pohon pun bereaksi. Mereka bergetar dan seluruh batangnya mulai menyerang ke arah Lindong. Yang pada saat
saat ini ada di hadapan dari roh pohon. Dan tiba-tiba saja Lindong pun segera memegang roh pohon itu. Dia menariknya dengan keras sambil melihat seluruh batang pohon yang akan menusuknya dari belakang. Namun pada saat ini semua batang itu pun berhenti tepat di belakang Lindong. Batang-batang yang akan menyerangnya seketika patah dan berjatuhan. Di mana artinya ini adalah Lindong berhasil mendapatkan pohon surgawi Fuling. Sambil memegangi roh pohon itu, Lindong pun tersenyum dan dia berkata dalam hati, akhirnya aku berhasil mendapatkan pohon surgawi Fuling. Di sisi lain, Moti sangat ketakutan karena saat ini dirinya merasakan hawa membunuh yang luar biasa. Rupanya hawa membunuh itu berasal dari pemuda misterius yang sudah berhasil lepas dari lilitan pohon Fuling karena Lindong telah berhasil mengambil rohnya. Dan kini, pemuda itu segera menuju ke arah Lindong yang masih berdiri di atas pohon sambil membawa roh pohon itu. Pemuda misterius itu pun seketika raut wajahnya terlihat sangat mengerikan. Dia saat ini sedang marah besar karena Lindong mengambil barang yang telah dia incar. Sambil menunjukkan raut wajah bengisnya pada Lindong, pemuda itu pun berkata, "Bocah, akan kuberi kau satu kesempatan lagi untuk menyerahkan pohon Fuling itu padaku. Jika kau mau menyerahkannya, maka aku akan mengampuni nyawamu." Moti, Tang Xuan dan juga Moling pun panik. Apakah saat ini mereka harus maju bertarung dengan orang level nirwana itu? Dalam sekejap saja, nyali Moti pun menciut parah. Otaknya blank dan ompol kali ini membasahi wajahnya. Karena Moti teringat saat pemuda itu tadi tertangkap di pohon Fuling. Dia adalah orang yang tertawa paling keras. Dan saat ini pemuda itu sudah dibuat marah karena Lindong mengambil pohon Fuling yang telah dia incar. Moti pun tidak tahu harus berbuat apa karena semua tindakan orang yang ada di ruangan ini telah membangkitkan kemarahan dari si pemuda. Dan dia pasti sekarang sangat ingin membunuh mereka semua yang ada di dalam ruangan ini. Moti pun merasa bahkan jika pada saat ini semua orang menyatukan kekuatan, pasti tetap tidak akan bisa melawan pemuda itu. Moti merasa benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya. Dia pun mulai membayangkan dirinya dan juga semua rekan yang ada di dalam ruangan ini mulai terjatuh satu persatu dan kemudian tergeletak menjadi mayat dengan bersimpah darah. Hal ini benar-benar sangat menakutkan di dalam pikiran Moti. Di saat semua orang sedang ketakutan, Lindong saat ini tidak peduli dengan kemarahan dari pemuda itu. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bahkan kata-kata dari Lindong yang selanjutnya membuat semua orang benar-benar menjadi dingin, seolah mereka semua berada di dalam gudang es. Pemuda itu pada saat ini sudah mengeluarkan aura merah mengerikan dari dalam tubuhnya. Dia siap melakukan pembantaian karena dia terprovokasi dengan dua kata yang diucapkan oleh Lindong. Dua kata itu terdengar sangat sepele, namun ucapan itu juga membuat pemuda nirwana tersebut tidak bisa lagi menahan dirinya. Kemarahan di dalam tubuhnya sudah memuncak karena Lindong pada saat ini menatapnya dengan tatapan yang meremehkan sambil berkata, "Mimpi saja." Dalam sekejap, pemuda misterius itu pun berteriak, "Sialan, kau berani padaku." Matanya pun menjadi merah. Aura di tubuhnya juga berubah menjadi merah. Mungkin rambut bagian bawah juga sudah berwarna merah. Rambut kaki maksudnya. Jangan ngeres dulu, cuk. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa menghadapi kemarahan dari pemuda misterius itu? Karena tatapan dan ekspresi serta tingkah laku Lindong masih sangat santai. Padahal semua rekannya sudah merasa membeku dan tidak mampu berbuat apapun. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudongqian Kun Season 6 episode 14. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut soal kemarahan pemuda misterius. Hal ini membuat semua orang ketakutan kecuali Lindong. Menurut Tang Xuan, kemarahan pemuda itu adalah diakibatkan Lindong yang telah mengambil pohon Fuling tepat di depan mata pemuda misterius itu. Dan sekarang si pemuda menjadi sangat marah. Saat ini, situasi benar-benar sudah memanas.
Jika Lindong tidak segera menyerahkan pohon Fuling, maka pemuda misterius itu tidak akan pernah melepaskan Lindong. Pemuda misterius yang merasa diremehkan oleh Lindong pun saat ini sudah mengeluarkan aura yang mengerikan dari dalam tubuhnya. Matanya sudah memerah dan dia pada saat ini berteriak, "Bocah, kau telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hidupmu." Dan tiba-tiba saja Mak Slebeo, pemuda itu pun meluncur ke arah Lindong dengan kekuatan Yuan yang telah diaktifkan. Namun hal itu tidak membuat Lindong kabur, apalagi berpindah dari tempatnya berdiri. Karena pada saat ini Lindong akan mencoba kekuatan dari pemuda itu. Dalam sekejap, mata Lindong pun menajam. Dia pun mulai mengumpulkan kekuatan Yuan dalam tinjunya dan ingin merasakan adu tinju dengan seorang Nirwana. Dan akhirnya, Mak Duar, pemuda misterius itu pun meninju Lindong dengan tinjuan tangan emas Nirwana. Begitu juga dengan Lindong yang menahan tinjuan juga menggunakan tangan emas Nirwana. Benturan dari dua tangan emas Nirwana itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata dan suara yang sangat keras. Setelah beradu tinju dengan tangan emas dari seorang Nirwana yang asli, kini raut wajah Lindong sedikit terkejut. Dia pun kemudian berkata dalam hati, "Sangat kuat." Dan akhirnya, Mak Slebeo, tubuh Lindong pun terpental sangat jauh akibat tinjuan tangan emas dari pemuda misterius itu. Moti dan Tang Xuan yang melihat hal itu pun menjadi panik dan kini Moti berkata, "Gawat, dia menyerang Lindong tanpa ampun." Dan Tang Xuan pun menimpali. Serangannya mungkin bisa membunuh Lindong kali ini. Sebuah kepulan asap mulai menghilang dan kini terlihatlah Lindong kembali berdiri sambil membersihkan debu yang menempel di bajunya. Dia pun mengibas-ngibaskan debu itu supaya bajunya tidak kotor. Melihat rekan-rekannya panik, Lindong pun tersenyum dan dia berkata pada mereka, "Jangan khawatir semuanya, aku baik-baik saja." Lindong kemudian berjalan maju mendekati Moti dan juga Tang Xuan. Melihat Lindong tidak mati, bahkan tidak mendapatkan luka sedikit pun, setelah beradu tinju dengan seorang Nirwana membuat Moti kesurupan. Dia pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Dan Moti kali ini berkata dalam hati, "Apa? Pukulan barusan seharusnya sudah cukup kuat untuk mengalahkan orang setengah Nirwana. Namun Lindong, dia bahkan tidak terluka sama sekali." Sambil masih membersihkan bajunya, Lindong pun melihat pada pemuda misterius itu sambil tersenyum. Hal ini membuat si pemuda sangat kaget, matanya pun terbelalak, dan dia berkata dalam hati, "Tubuh Nirwana." Sesaat kemudian, pemuda itu pun sadar jika tubuh Nirwana milik Lindong bukanlah tubuh Nirwana asli, melainkan hanyalah seni bela diri pemurnian tubuh. Dan itu benar-benar mirip dengan tubuh emas Nirwana. Pemuda itu pun berpikir, pantas saja Lindong berani sombong di depannya. Ternyata dia juga memiliki tubuh emas Nirwana. Walaupun itu hanya seni bela diri pemurnian tubuh, tapi seni bela diri itu benar-benar mampu menahan pukulan dari tubuh emas Nirwana yang asli. Pemuda itu pun merasa jika hanya mengandalkan seni bela dirinya itu saja, maka serangan selanjutnya Lindong tidak akan bisa bertahan. Sambil tersenyum licik, si pemuda itu pun berkata, "Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kau itu terlalu naif." Dan tiba-tiba saja, mak jreng, pemuda misterius itu pun memaksimalkan kekuatan seluruh tubuh emas Nirwananya. Dan kali ini, seluruh tubuhnya berwarna menjadi emas. Dia pun memancarkan aura emas yang sangat kuat dan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Moti dan Tang Xuan kali ini menutupi mata mereka karena cahaya dari tubuh emas Nirwana itu sangat terang. Moti kemudian berkata, "Gawat." Dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuh emas Nirwana. Pemuda misterius yang sudah menjadi manusia emas itu pun kali ini mulai berteriak di depan lampu merah. "Ayo perlihatkan padaku, apakah kau bisa menahan beberapa serangan dari tubuh emas Nirwanaku?" Dan akhirnya, kotok, manusia emas itu pun menuju ke arah Lindong dengan cepat karena dia kali ini akan menghajar Lindong habis-habisan. Namun Lindong tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia tidak kabur dan juga tidak bergeser dari tempatnya berdiri. Lindong pun terlihat sangat santai. Namun di sisi lain, Moti sangat panik. Dia pun berteriak dengan keras, "Lindong, cepat lari!"
Manusia emas kali ini sudah sangat dekat dengan Lindong dan siap memberikan pukulan emasnya. Dia pun kemudian berkata, "Kau pikir kau bisa kabur? Matilah." Menghadapi bahaya di depan matanya masih membuat Lindong terdiam dan belum melakukan respon apapun. Dan tiba-tiba saja, mak plening, Lindong pun tersenyum ke arah manusia emas itu. Hal ini membuat si manusia emas menjadi bingung. Bukannya takut, tapi malah tersenyum. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Karena kemarahannya sudah memuncak, manusia emas itu pun tidak akan mengampuni Lindong. Dia pun dengan keras memberikan pukulan tangan emasnya pada Lindong yang ada di bawahnya. Seketika energi yang luar biasa dari seorang nirwana menghantam kepala Lindong, hingga pada saat ini mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Sesaat kemudian, boom! Ledakan keras pun terjadi. Area tempat mereka bertarung pun hancur lebur. Lindong maupun si pemuda itu tidak terlihat sama sekali, karena tubuh mereka berdua pada saat ini berada di dalam cahaya ledakan yang menyilaukan. Moti dan Tang Xuan benar-benar ketakutan melihat serangan super kuat dari manusia emas itu. Dan saat ini Moti pun mengatakan, "Selesai sudah. Tidak peduli sekuat apapun tubuh Lindong, dia tidak akan mampu menahannya." Sementara Tang Xuan berkomentar dalam hati, "Pertahanan terkuatnya sudah hancur." Tidak lama kemudian keluarlah tubuh seseorang dari dalam ledakan dan juga kepulan asap yang tebal. Tubuh itu pun terlempar dengan sangat keras. Moti dan Tang Xuan pun berteriak, "Hah, di sana, dia sudah kalah." Tubuh yang terlempar itu pun mencoba untuk menahan diri agar tidak tumbang. Namun tubuhnya terus terdorong oleh lemparan yang sangat keras. Dan kali ini, tubuh itu pun membentur tembok. Maduar! Sontak dia berteriak. Apa? Trio Moling pun panik. Setelah melihat ada tubuh yang terlempar dari dalam ledakan, dia segera berlari dan berteriak, "Lindong!" Karena pada saat ini, trio Moling akan segera menolong tubuh yang terlempar itu karena mereka berpikir bahwa itu adalah Lindong. Setelah asap menghilang, terlihatlah sebuah sepatu berwarna ungu. Moling yang melihat hal itu pun sontak berkata, "Hah? Bukan." Sementara Moti dan Tang Xuan juga berteriak dalam hati, "Ternyata dia." Karena ternyata yang terlempar itu bukanlah Lindong, melainkan pemuda misterius yang memberikan pukulan dahsyatnya pada Lindong. Pemuda itu pun berdiri agak gemetaran dengan tubuh yang sudah terluka akibat berbenturan dengan Lindong. Di sisi lain pada saat ini asap masih menyelimuti tubuh Lindong yang sedang berdiri. Namun dia tidak sendirian karena ada sosok bayangan berdiri di belakangnya. Semua yang melihatnya pun berkata dalam hati, "Lindong baik-baik saja." Dan sepertinya ada sosok di belakangnya. Dia terlihat seperti seorang penjaga. Tubuh Moti pada saat ini gemetaran melihat seorang penjaga di dekat Lindong yang ternyata itu adalah Rehan yang baru saja ganti oli. Moti pun berkomentar, "Nirwana yang sangat kuat." Sedangkan trio Moling yang melihat hal itu pun juga mengatakan, "Bagaimana mungkin ada seorang nirwana? Dari mana dia berasal?" Sedangkan pemuda misterius yang melihat Rehan kali ini mengatakan, "Ternyata hanya boneka. Jadi ini adalah kartu draft milikmu." Semua orang yang mendengar ucapan dari pemuda itu pun berkata, "Hah? Boneka?" Tatapan mata dari Moti pun masih saja melongo dan dia berkata dalam hati, "Akhirnya aku mengerti kenapa Lindong berani bertindak dan juga bersikap acuh tak acuh di hadapan Ling Xi dan juga Liu Yuan. Ternyata dia memiliki pengawal dari boneka spiritual tingkat nirwana. Jadi itulah kenapa dia tidak takut pada Ling Xi dan juga yang lainnya." Lindong yang melihat pemuda itu sudah babak belur, kali ini tersenyum dengan sikap yang meremehkan. Dan Lindong bertanya, "Jadi apa yang kau inginkan selanjutnya?" Pemuda itu pun tidak menjawab perkataan dari Lindong. Dia terus memandangi Lindong sambil berkata dalam hati, "Sepertinya situasi ini tidak baik untukku." Pemuda misterius yang tidak ingin menunjukkan jika dirinya sudah terpojok kali ini bertingkah sok kuat. Dia pun kemudian berteriak, "Jangan terlalu sombong kau. Cuma punya pengawal boneka saja kau berani menyinggung dinasti moyangku. Akan kupastikan hidupmu tidak akan bisa tenang. Kau tidak akan lolos dari pertarungan yang mengerikan." Lindong yang tidak tahu apa itu dinasti Moyan, dia hanya bertingkah cengoh dan blonga-blongo.
Sementara Moti pada saat ini kembali panik setelah dirinya mendengar nama Moyan. Moti pun mendekati Lindong dan dia mengatakan sesuatu. "Lindong, kurasa kali ini akan sedikit merepotkan. Aku pernah mendengar nama dinasti Moyan sebelumnya. Dinasti ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka itu bahkan lebih kuat di antara dinasti tingkat tinggi yang lainnya. Dan mereka memiliki lebih dari satu anggota yang berada di tingkat nirwana." Moti pun masih melanjutkan penjelasannya. Selain itu, orang-orang dari Moyan ini akan langsung membalas dendam pada siapapun yang berani menyinggung mereka. Dan dikabarkan, tidak ada seorang pun yang selamat dari pembantaian orang Moyan. Menurut kabar yang aku dengar, mereka bahkan pernah memusnahkan dinasti tingkat tinggi yang berani menyinggung mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Moti, Lindong pun terdiam sejenak dan dia mulai berkata dalam hati, nampaknya dinasti Moyan ini memang dinasti yang sangat kuat. Di sisi lain, pemuda dari Moyan itu pun menatap Lindong dengan tatapan mata bengis yang penuh kemarahan. Sesaat kemudian dia pun menunjuk Lindong dan berkata, "Hei bocah, jika kau bersedia menyerahkan pohon Fuling dan boneka spiritualmu padaku, maka aku tidak akan mempermasalahkan sikap bodohmu tadi. Kalau tidak, akan kupastikan kau mengalami pertarungan yang mengerikan di masa depan. Kau tidak akan bisa melarikan diri." Tatapan mata dari Lindong itu pun menajam karena ancaman dari pemuda itu. Dan saat ini, pemuda misterius itu pun tertawa di dalam hati sambil berkata, "Hahaha, sekarang mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan menuruti perintah dari pemuda Moyan untuk menyalakan pohon Fuling dan rehan boneka darah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 15. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini suasana di dalam ruangan pohon surgawi Fuling masih memanas setelah Lindong berhasil menghajar pemuda dari dinasti Moyan menggunakan rehan boneka darah dan membuatnya terlempar cukup jauh. Pemuda yang masih tidak terima kalah dari Lindong pun mencoba untuk tidak gugup meski dirinya tahu sudah tidak bisa berbuat apapun. Demi gengsi besar di dalam dirinya, kali ini dia mengatakan pada Lindong, "Hei bocah, jika kau bersedia menyerahkan pohon Fuling dan juga boneka spiritual itu padaku, maka aku tidak akan mempermasalahkan sikap bodohmu tadi. Namun jika kau tidak mau menyerahkannya, akan kupastikan kau mengalami pertarungan yang mengerikan di masa depan. Kau tidak akan bisa melarikan diri lagi." Setelah mendengar kata-kata yang merupakan ancaman itu, Lindong dengan santai dan tegas menjawabnya, "Aku tidak peduli dengan dinastimu, dan aku tidak akan menyerahkan apapun yang sudah ada di dalam genggaman tanganku." Mendengar ucapan dari Lindong itu, pemuda Moyan seolah tidak percaya jika Lindong seberani itu menolak dirinya meski dia sudah membawa nama dinasti Moyan. Dan pemuda itu berkata, "Nyahlah kau." Si pemuda Moyan sebenarnya akan melawan, namun dia pada saat ini sudah tidak memiliki tenaga dan tubuhnya gemetaran. Dia pun kemudian mengatakan, "Sialan." Sesaat kemudian, dia menunjukkan raut wajah kemarahan dan dia berteriak pada Lindong, "Kau sekarang sedang menantangku. Ingatlah, akan kubuat kau menyesal cepat atau lambat." Setelah berkata seperti itu, si pemuda Moyan langsung kabur. Karena jika melakukan pertarungan dengan fisiknya yang sudah lemah, maka dia bisa mati jika Lindong kembali menggunakan rehan untuk menghajar pemuda Moyan itu. Meskipun pemuda Moyan sudah pergi, namun raut wajah dari Moti tetap menunjukkan ketidakpuasan karena sejatinya dia masih sangat takut dengan efek kedepannya. Karena Lindong pada saat ini sudah berani menyinggung pemuda itu. Moti kemudian berkata pada Lindong, "Lindong, kurasa kalau kita menyinggung musuh seperti itu, mungkin akan menimbulkan masalah kedepannya." Sambil tersenyum, Lindong pun menjawab, "Tenang saja, kita tidak boleh takut akan masalah yang belum terjadi. Di medan perang seperti ini, jika kau takut dengan masalah, maka kau tidak akan pernah maju.
Lalu bagaimana kita bisa disukai oleh sekte super jika kita tidak memiliki nyali yang besar? Setelah mengatakan hal itu pada Moti, Lindong pun membayangkan waktu pertama kali dirinya memutuskan untuk pergi dari dinasti Yan dan menjadi pengembara. Jika dia adalah seorang yang pengecut, maka mungkin saja Lindong tidak akan menjadi seperti Lindong yang saat ini. Sesaat kemudian Lindong pun mengajak semuanya untuk segera mengambil harta karun yang ada di ruangan ini, karena mereka tidak boleh melewatkan kesempatan yang bagus. Dan akhirnya kelompok Lindong pun menyusuri seluruh ruangan. Mereka pun sampai di gudang pil nirwana. Hal ini membuat semua orang menjadi sangat senang. Sambil mengumpulkan pil itu, Moti pun berkata, "Wow, ada banyak pil nirwana di sini. Ayo kita bagi rata semuanya." Setelah dari gudang pil nirwana, kelompok Lindong pun melanjutkan ke ruangan lainnya, dan dalam waktu setengah jam saja, mereka semua sudah mendapatkan hasil panen yang sangat memuaskan. Tas Qian Kun mereka penuh dengan harta. Moti dan juga yang lainnya terlihat sangat bahagia, dan dengan adanya Lindong yang menjadi pelindung mereka, maka tidak perlu takut jika dirampok oleh kelompok lain. Dalam perjalanan menyusuri seluruh ruangan kuil ini, Lindong sering bertemu dengan kelompok lain. Namun tiba-tiba saja pada saat ini ada kelompok yang berlari ketakutan yang melintas di depan dari kelompok Lindong. Mereka pun berteriak, "Ayo kita cari harta karun di tempat lain saja. Sebaiknya kita cepat mengumpulkan sisa harta karunnya dan langsung pulang saja dari tempat ini." Hal itu membuat Lindong dan juga yang lainnya bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan Moling sampai menoleh dan berkata, "Apa sih yang terjadi pada orang-orang itu?" Lindong kemudian mulai menebak-nebak dengan mengatakan, mereka pasti telah bertemu dengan orang-orang yang kuat di depan sana. Tidak lama kemudian, mata Lindong pun menajam. Dia pun berkata, "Aula utama." Dan di tempat itu, sudah banyak orang yang berkumpul. Lindong pun mengajak semua timnya untuk segera menuju ke aula utama. Dan sesampainya di sana, kelompok Lindong menjadi titik perhatian dari para kultivator yang telah sampai lebih dulu. Lindong pun tersenyum dan dia berkata dalam hati, "Wah, ternyata Liu Yuan dan juga yang lainnya telah sampai di tempat ini. Dan di depan sana juga ada dinasti Xuanbing dan dinasti Dao." Pria itu dan juga dinastinya, ternyata mereka juga sudah berkumpul di tempat ini. Pria yang dimaksud oleh Lindong adalah pemuda Moyan yang bertarung dengannya di ruang pohon surgawi Fuling. Pemuda Moyan itu pada saat ini melirik ke arah Lindong, dan dengan senyum bengisnya dia berkata dengan lirih, "Hah, ternyata bocah sialan itu lagi. Punya nyali juga dia datang ke tempat ini." Pada saat ini di dalam ruangan aula utama, memang sudah ada banyak orang yang kuat yang dikenal oleh Lindong seperti Lingzi, Liu Yuan, Hua Feng, Wu Mo, pemuda Moyan serta kakak seniornya. Dan di ujung dari ruangan ini terdapat sebuah cahaya emas yang menyala sangat terang. Lindong yang melihat cahaya itu pun berkata dalam hati, "Hah? Cahaya emas di tengah-tengah kerumunan itu adalah kunci rahasia kuno." Dia pun berteriak serempak dengan Xiao Diao. Wajah Lindong dan juga Xiao Diao pada saat ini terlihat sangat senang ketika mereka melihat objek utama dari perburuan ini muncul di depan mata mereka. Wu Mo yang melihat Lindong pun gini berkata dalam hati, "Akhirnya bocah itu sampai di sini juga." Kekuatan bocah itu memang tidak bisa disepelekan. Sedangkan Hua Feng kini juga berkomentar di dalam hatinya, "Dari mana saja bocah itu baru sampai di tempat ini?" Kemudian pemuda Moyan yang kalah dari Lindong, dia kali ini mengadu pada kakaknya, "Kakak, bocah itulah yang merebut pohon surgawi Fuling dariku." Seketika seluruh ruangan menjadi sunyi setelah si pemuda Moyan mengatakan hal itu pada kakak seniornya. Bahkan pada saat ini, kakak seniornya juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh juniornya itu. Di saat yang sama, Liu Yuan dan juga Lingzi pun terlihat sangat kaget, dan mereka berkata dalam hati, kekuatan pemuda Moyan itu seharusnya setara dengan Hua Feng. Namun kenapa dia bisa kalah dari Lindong? Apakah kemampuan Lindong yang luar biasa, ataukah pemuda itu yang sebenarnya sangat lemah? Dan tiba-tiba saja, mak plak, tangan dari kakak senior itu menampar keras wajah juniornya sambil berkata, "Bukankah bocah itu hanya berada di puncak manifestasi?
Bagaimana kau bisa kalah? Tamparan itu membuat si junior sangat kesakitan. Sambil memegangi wajahnya, dia pun berkata, "Kakak senior, bocah itu punya boneka spiritual yang sangat kuat. Aku sudah bersusah payah untuk melawannya, namun tetap saja tidak bisa menang." Mendengar kata-kata dari si junior menyebutkan nama boneka, semuanya pun pada saat ini berkata, "Hah? Boneka?" Karena begitu pernyataan si pemuda Moyan itu diucapkan, hal ini membuat banyak orang sangat terkejut. Betapa tidak terkejutnya, karena semua orang itu tahu seberapa kuatnya boneka spiritual, yang bahkan boneka terlemah sekalipun masih sangat sulit untuk dilawan. Apalagi boneka yang memiliki kekuatan nirwana, itu jelas sangat mengerikan. Liu Yuan dan juga Ling Xi pun pada saat ini kembali berkata dalam hati, tidak heran. Saat itu, Lindong tidak memiliki rasa takut sedikit pun ketika menghadapi dinasti kami. Sedangkan Hua Feng sambil melihat Lindong, dia berkomentar, bocah ini baru beberapa saat tidak bertemu saja, dia sudah menjadi sangat kuat." Di sisi lain, kakak senior Moyan melihat Lindong dengan tatapan mata yang tajam. Namun dia tidak berkata apapun. Dan sesaat kemudian, dia mengatakan dalam hati, "Adikku bisa saja membunuhnya dengan mudah. Tapi siapa yang menyangka jika bocah itu ternyata memiliki boneka spiritual di tangannya? Pasti akan sulit menyentuhnya." Setelah berpikir keras dan menganalisa sejenak tentang Lindong, kakak senior itu pun berkata pada adiknya, "Abaikan saja dia pada saat ini, karena tujuan utama kita adalah mendapatkan kunci rahasia kuno itu. Sebelum kita mendapatkan kunci rahasia kuno, kita tidak perlu bertarung hanya untuk pohon surgawi Fuling. Semuanya akan kita bereskan setelah berhasil mendapatkan kunci rahasia kuno." Si kakak senior Moyan itu mengatakan dengan santai dan tidak perlu mempermasalahkan soal adiknya yang kalah berebut pohon surgawi. Namun di dalam hatinya, dia sangat marah. Jika kondisi pada saat ini adalah kondisi di hari-hari kehidupan normal, bahkan jika Lindong memiliki boneka spiritual untuk menjadi pelindung dirinya, di mata dinasti Moyan, Lindong hanyalah orang yang lemah dan bisa diremas dengan mudah. Namun untuk saat ini, kondisinya sangat berbeda. Karena dinasti Moyan datang ke tempat ini tidak membawa cukup banyak pasukan. Lagi pula, dia juga harus bersaing dengan kultivator lain yang setara dengan mereka. Jadi untuk saat ini senior Moyan itu memutuskan untuk berhati-hati dan tidak boleh bertindak gegabah. Mendengar perkataan dari kakak seniornya membuat si junior tidak puas. Dia pun sangat marah di dalam hati, namun tidak berani menunjukkan kemarahannya dan ketidakpuasannya pada jawaban kakak seniornya itu. Dengan tatapan penuh emosi, junior Moyan itu berkata, "Tunggu saja kau Lindong." Lindong yang juga melihat si junior kini tetap santai dan mengatakan dalam hatinya, "Meskipun keberadaan boneka spiritualku sudah diekspos dan menarik perhatian banyak orang, namun tidak ada yang perlu aku takutkan sekarang." Pada saat ini posisi dari kunci kuno mengambang di atas batu persegi yang panjang dengan cahaya emas yang sangat terang. Senior dinasti Moyan kemudian mulai berbicara, "Hua Feng, Wumo, kali ini biarkan dinasti Moyanku yang mendapatkan kunci rahasia kuno itu. Dengan begitu, maka dinasti kalian juga akan bisa berhubungan baik dengan dinasti Moyan kita." Hua Feng pun hanya memejamkan mata dan sesaat kemudian dia berkomentar, "Chenmu, asal kau tahu saja ya, pihak dari dinastiku telah jauh-jauh datang kemari hanya untuk mendapatkan kunci kuno itu. Bukankah tidak masuk akal jika kau memintaku menyerahkan kunci itu padamu begitu saja?" Situasinya sesaat menjadi sangat tegang. Setelah Hua Feng memberikan jawaban yang menunjukkan penolakan terhadap dinasti Moyan, Liu Yuan yang melihat hal ini pun berkomentar dalam hati, "Saat ini terdapat banyak orang dalam dinasti milik Hua Feng dan Wumo, sedangkan dalam dinasti Moyan hanya memiliki 5 orang saja. Jelas kali ini dinasti Moyan kalah jumlah jika dibandingkan dengan 2 dinasti tingkat tinggi lainnya. Situasi ini benar-benar mengerikan jika sampai pertarungan besar terjadi. Aku yakin dinasti Moyan pasti akan kalah." Dan tidak lama kemudian, Hua Feng berkata pada Chenmu, "Sebaiknya kita bersaing saja dengan kekuatan yang kita miliki pada saat ini."
Mendengar kata-kata provokasi dari Huafeng membuat junior yang emosian itu kini berteriak. Huafeng, asal kau tahu, dinasti Moyanku ini tidak lebih lemah dari dinasti Xuan Bingmu. Kalian berani menantang dinasti Moyan kami, kalian pasti sudah bosan hidup. Huafeng yang merasa diancam pun kini berteriak balik. Kalau begitu ayo coba hadapi kami. Apa kau pikir dinasti Moyanmu bisa menang melawan kami dalam pertarungan ini? Kalian bisanya hanya menggertak dan menakut-nakuti saja. Kau pikir kau itu siapa? Kau hanyalah junior yang idiot. Yang kau bisa hanya berbicara dan menakut-nakuti. Si junior itu pun pada saat ini terus berdebat dan dia menjawab perkataan dari Huafeng. Brengsek, berani sekali kalian menghina kami. Lihat saja bagaimana kami akan menghabisi kalian nanti. Si kakak senior dari Moyan yang bernama Chenmu itu hanya diam melihat juniornya berdebat dengan Huafeng. Sementara Liu Yuan yang melihat perdebatan ini pun dia berkomentar dalam hati. Di tempat ini hanya mereka yang memiliki kekuatan nirwana saja yang berhak untuk berbicara. Setelah keluar dari tempat ini, aku harus berjuang keras untuk mencapai level nirwana. Hanya dengan begitu, aku bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya yang berada di luar jangkauan orang biasa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pertarungan akan segera pecah antara kelompok dari Huafeng versus kelompok dari Chenmu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.